Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Hilman. Untuk konten saya kali ini akan memberikan sebuah informasi atau tutorial tentang permasalahan-permasalahan ketika kita meregistrasi akun kita. Ini menjadi tahap awal. Kalau kita salah menginput data-data, otomatis kita tidak bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Dan biasanya permasalahan ini ada ketika kita salah mengetikkan atau menginput data-data seperti yang pertama KTP, username, dan mungkin salah memasukkan password. Namun untuk masalah pengetikan username dan password itu bisa diatasi langsung, tapi tidak untuk KTP. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana supaya kita bisa mendaftar dengan lancar tanpa ada hambatan apapun, khususnya dalam pengentian KTP. Nah, di sini kita tuliskan dulu seperti biasa nih kita. Seperti ini. Ini mohon maaf saya salahkan dulu untuk pengetikan KTP supaya sahabat semuanya bisa mengetahui nanti letak kesalahannya. Kita isikan dulu semua identitas kita. Nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, kita masukkan email juga, kemudian kita inputkan username kita, password, dan konfirmasi password. Oke, setelah ini kita masukkan kode CAPTCHA yang ada di samping. Huruf besar, huruf kecil harus sesuai. Oke, di tahap ini sudah selesai. Kita langsung ke tampilan hijau ini. Kita kirim data kita untuk verifikasi email. Nah, bisa dilihat di atas ada blok berwarna merah. Di situ tertulis registrasi gagal ya. Ada catatan di sana. Username sudah digunakan, KTP sudah digunakan, kemudian password tidak sama. Nah, untuk password tidak sama itu kita tinggal mengulang saja, mengetikkan ulang dari awal. Password antara password yang atas dan password yang bawah itu harus sama, tidak boleh berbeda. Dan untuk gabungan kata password itu kita harus menggunakan huruf kecil atau huruf besar, juga digabungkan dengan angka seperti itu. Otomatis untuk mengulang password yang di bawah pun harus sama, jadi tidak boleh berbeda. Ini saya sengaja dibedakan supaya mengetahui letak kesalahannya ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada lagi username sudah digunakan. Nah, untuk username ini sangat berpengaruh sekali karena nama kita itu tidak hanya satu di Indonesia ya. Jadi nama kita itu kadang sama dengan nama orang lain, sama persis nama awal dan nama panjangnya. Kalau kita menggunakan username dengan nama lengkap kita, ada kemungkinan juga akan sudah digunakan username-nya oleh orang lain. Kita harus cari alternatif menggunakan username kita dan mudah diingat. Kalau misalkan sudah dibuat username yang baru, lebih baik, alangkah baiknya kita tulis username kita dan password kita di buku catatan penting kita. Itu pasti langsung bisa teratasi. Dan untuk KTP ini yang kadang menjadi sebuah permasalahan. Untuk alasan kenapa KTP kita menjadi catatan merah sudah digunakan dan sudah terpakai, itu mungkin untuk alasan yang pertama, kita salah menginput angka nomor NIK KTP kita. Misalkan kita salah memasukkan 1 digit angka atau tertukar dari 16 digit angka NIK KTP. Jadi saran saya, kalian semua harus betul-betul memasukkan angkanya dengan benar, melihat di KTP kita, kemudian diinputkan ke rekrutmen KAI di home KTP. Sekali lagi, kalian harus mengulang berkali-kali, melihat apakah sudah betul
16 digit NIK KTP kita betul-betul sudah dimasukkan dengan benar. Kalau salah, akhirnya bisa menjadi begini. Jadi seperti ini, KTP sudah terpakai. Nah, untuk alasan sebab yang kedua itu biasanya KTP kita itu ganda, walaupun ini jarang terjadi KTP ganda, untuk kasus KTP ganda. Kalau misalkan ini terjadi, kita bisa melapor ke dinas terkait atau Disdukcapil. Nah, untuk alasan yang ketiga, ini KTP kita sudah terpakai. Pertanyaannya, terpakai oleh siapa? Oleh orang lain? Kalau misalkan terpakai oleh orang lain, berarti itu kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi KTP kita sudah digunakan oleh orang lain untuk digunakan pendaftaran rekrutmen KAI. Untuk solusinya ini kita mungkin bisa bertanya ke pusat pertanyaan atau call center dari KAI-nya langsung ya. Bagaimana cara kita untuk bisa mendaftar ulang karena KTP kita sudah digunakan oleh orang lain. Untuk selanjutnya, kalau misalkan digunakan oleh kita, itu bagaimana? Karena dulu juga kan pernah ada pendaftaran seperti ini di pendaftaran online PT KAI. Kemungkinan juga kita sudah membuat akun rekrutmen KAI sebelumnya atau di tahun sebelumnya. Nah, itu otomatis NIK yang kita masukkan dulu itu sama dengan NIK yang kita masukkan saat ini. Jadi otomatis juga kita harus ingat username dan password yang dulu kita pernah buat. Nah, untuk catatannya, makanya untuk pembuatan username dan password itu kita harus ingat kalau misalkan kita dulunya pernah mendaftar di pendaftaran KAI di tahun-tahun sebelumnya dengan memasukkan NIK yang pastinya ya. Jadi itu alasannya kenapa NIK kita atau KTP kita sudah digunakan. Itu digunakan oleh kita sendiri ternyata. Jadi kita harus mengingatnya kembali untuk password dan username. Kalau misalnya kita lupa untuk proses ini, kalian bisa bertanya kepada call center KAI atau ada menu lupa password, kalian bisa masuk ke tahapan itu. Nah, sekarang saya akan coba merubah KTP dan semua identitas yang salah ini. Saya akan ketikkan ulang. Nah, kemudian saya akan memasukkan kembali captanya. Untuk captcha ini harus betul-betul kalian menginputkannya dengan sama sesuai dengan ada yang di samping. Nah, setelah itu kita klik kirim saja. Nah, di sini ada keterangan sukses pendaftaran, tinggal kita mengunjungi email Gmail kita untuk melakukan verifikasi email. Nah, terima kasih sahabat Baraya semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita belajar bersama-sama dalam tahap pendaftaran ini. Saya pun masih proses penggalian ilmu dari siapapun, dari kawan saya, untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perekrutan KAI ini. Semoga Baraya semua sehat-sehat, tetap semangat, semoga sukses menjadi keluarga besar PT KAI. Salam dari saya. Wassalamualaikum. Dadah.